Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau Allah yang punya otoritas atas hidup kami, dengan kerinduan untuk selalu membawa kami kepada jalan kemenangan-Mu. Kami bersyukur sebab kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk terus Tuhan menuntun hidup kami, membukakan apa yang tersembunyi, menyingkapkan setiap rahasia untuk membawa kami ke jalan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapa, biarlah pagi ini juga tetap kami mau menerima apa yang berasal daripadamu. Turunkan atas kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Selamat pagi. Saya percaya kita adalah orang-orang yang sering punya rencana dan punya agenda dalam hidup. Betul ya? Saya pun seperti itu. Saya dari dulu suka berencana. Menyusun agenda-agenda, baik itu agenda jangka pendek, jangka panjang. Pasti saya percaya sekalipun mungkin tidak secara tertulis, tapi kita semua adalah orang-orang yang suka merencanakan. Nah demikian juga dengan saya. Kemarin saya punya rencana jangka pendek, agenda jangka pendek. Yaitu kemarin saya merasakan tubuh saya itu gak sehat, gak fit. Nah begitu kemarin itu kita doa jam 5 sore, saya juga di green room itu doa mepet di pinggir meja. Kenapa? Supaya gak kesentor anginnya AC. Karena tubuh saya merasakan kurang enak, rasanya sedikit ngilu-ngilu gitu. Jadi saya punya rencana, punya agenda. Agenda saya adalah pulang dari persekutuan doa, saya langsung mau baca Alkitab yang 10 pasal itu, terus tidur, berdoa terus tidur. Saya diajak sama Ibu Abigail, yuk kita pergi makan gitu. Enggak, saya gitu. Saya di pikiran saya seperti itu. Ketika saya sudah tiba di rumah, saya mau baca Alkitab, saya buka karena saya bacanya lewat HP ini. Saya buka, saya baca WA. Pertama saya baca WA-nya Santi. Ci, besok saya tukeran sama Lucky. Berarti ketika tukeran sepaket saya juga harus bawa firman pagi ini. Gak lama Pak Cece WA. Ci, itu Lucky sama Santi tukeran. Jadi ini berita langsung itu yang namanya agenda hidup itu berubah total. Badannya tetap ngilu, enggak terus tiba-tiba sehat. Enggak. Aduh saya sudah pengen cepet tidur. Tapi sekarang saya harus nyiapin untuk pagi. Ini rasanya itu dirusak itu agenda ya seringkali ya. Dan ternyata ketika saya renungkan emang Tuhan suka ngerusak agenda kita ya. Jadi seketika itu langsung waduh saya jawabnya begitu. Waduh ini ke Santi ya. Tapi ya sudah. Saya ingat Sasa baru kasih firman. From strength to strength. Ya. Terus apa? Kita itu harus mengucap syukur. Dengan hati. Grateful heart katanya ya. Jadi mulai saya berdoa. Tuhan udah ini agenda berubah semua nih. Saya memang bukan badannya terus jadi sehat. Badannya tetap aja kurang enak. Tapi saya kemudian cari-cari obat. Gak ada obatnya. Jadi saya minum vitamin terus saya mulai berdoa. Berdoa minta firman. Gak dapat saudara. Karena di pikiran nano-nano ya. Biasa begitu kan. Tapi saya tahu agenda saya memang harus berubah. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2 bagian A saja. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya.
Kalau kita lihat waktunya nggak baik. Karena waktunya saya mesti tidur dan istirahat pengennya. Rasanya nggak pas dan nggak cocok kalau saya harus tidur lebih malam lagi untuk persiapan rasanya. Tapi Alkitab mengatakan beritakan firman, kamu siap atau nggak siap. Saudara-saudara, sebenarnya saya nggak siap, terang-terangan aja. Kenapa? Karena jadwalnya kalau Kamis Ibu Abigail, jadi minggu ini saya free. Saya pikirannya begitu, artinya minggu ini free gitu. Tapi tiba-tiba ya itulah saya bilang, Tuhan itu kadang-kadang bikin agenda yang memaksa kita untuk merusak agenda kita sendiri. Tapi ada hal-hal yang menarik buat saya. Ketika saya mempersiapkan, saya bilang, ketika itu saya sudah berdoa malam terus kemudian saya tidur. Sudah saya gak mau tidur malam-malam karena memang badan saya. Tapi saya percaya Tuhan tetap akan menyediakan semua dengan agendanya. Kemudian saya tidur dengan berpikir saya pagi-pagi saya bisa bangun. Dan memang benar Tuhan bangunkan saya pagi-pagi. Dan kemudian Tuhan ingatkan dari Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 berbunyi begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kalau bilang segala perkara itu semua, gak ada yang terkecuali. Oh kecuali begini, gak ada. Semua perkara itu dapat kutanggung. Tapi syaratnya adalah kita menanggung perkara itu di dalam Kristus. Jadi bukan ya tanggung sajalah beban ini aku tanggung, ya situlah konyol sendiri gitu ya. Tapi Tuhan bilang segala perkara dapat engkau tanggung ketika engkau ada di dalam Dia. Kenapa? Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. From strength to strength tadi malam dikatakan begitu. Bagaimana sempat 5 tahun ditinggal oleh Pak Agung, tapi Sasa biar tetap eksis bahkan dengan kekuatan yang terus diperbarui. Sampai kita lihat sendiri tadi malam, dia boleh ada di depan mimbar ini untuk menyampaikan firman. Saya membaca dari terjemahan bahasa Inggris dari Amplified Bible. Filipi 4 ayat 13 menarik sekali. Dikatakan I can do all things which He has called me to do through Him who strengthen me and empowers me. Jadi Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita dan memberi kuasa kepada kita. Kuasa untuk apa? To fulfill His purpose. Untuk memenuhi, untuk melakukan maksud Tuhan. Jadi Tuhan itu gak cuma kasih kita kekuatan untuk kita nanggung, tapi gak ada ujungnya, gak ada maksudnya. Maksudnya adalah supaya kita bisa memenuhi maksud Tuhan. Jadi Tuhan itu punya maksud dalam hidup saya. Kalau saya pagi ini berdiri di sini, Tuhan punya maksud. Maksudnya apa? Ya nanti. Tuhan pasti punya maksud. Dikatakan gini, to fulfill His purpose, I'm self-sufficient in Christ sufficiently. Jadi gini, Tuhan itu akan memberikan, mencukupkan. Kita itu akan tercukupkan in Christ sufficiency. Jadi Tuhan itu akan mencukupkan dengan kecukupannya. Nah, kecukupan Tuhan itu seperti apa? Kecukupan Tuhan itu gak ada batasnya. Yang namanya kecukupan Tuhan itu melimpah. Katakan tadi juga anugerahnya melimpah dalam pujian, dalam hidup kita. Nah Tuhan bilang, nih pakai ukuranku aku akan mencukupkan kamu dengan segala kekuatannya, dengan segala kekuasaannya dan segala kebaikannya. Dikatakan I'm ready for anything and equal anything through Him who infuses me. Kekuatannya itu akan dimasukkan di dalam kita. Dikatakan demikian. Dengan apa? Dia akan menginfus kita with inner strength. Dengan kekuatan yang dari dalam dan damai sejahtera. Ajaib sekali. Ketika pagi ini saya merenungkan firman ini. Mari kita belajar untuk lebih mempercayai Dia. Bahwa Dia itu punya maksud dan maksudnya itu sempurna dan baik. Dan Tuhan bilang, hendaklah segala perkara yang kamu hadapi ditanggung di dalam Dia. Ditanggung bersama dengan Dia. Jadi kita tahu bahwa ternyata
nanti Tuhan bilang engkau akan tercukupkan dengan kecukupanku. Nah Tuhan itu, kecukupannya Tuhan itu seperti apa? Gak ada batasnya. Apa saja kita bisa tanggung bersama dengan dia. Karena nanti semua yang kita pikir seolah-olah kita gak bisa nanggung, itu akan tercukupi dengan kecukupan Tuhan. Tuhan itu punya segala-galanya, bisa bikin apa yang tidak mungkin jadi mungkin, apa yang tidak ada jadi ada. Banyak hal dan kuasanya tidak terbatas. Ajaib sekali. Saya merenungkan ini benar. Kalau Tuhan ingin, sepertinya Tuhan itu tukang ganggu kita ya. Kita mau begini-begini, kita pikir itu yang terbaik. Saya berpikir istirahat lebih awal itu jauh lebih baik untuk memulihkan tenaga. Tapi ketika Tuhan berikan tugas ini seperti Tuhan mengusik dan Tuhan kok gak pengen toh aku istirahat, sepertinya begitu. Tapi ternyata Tuhan bisa menyingkapkan hal lebih baik. Dan saudara tahu, saya bangun itu tidak ada sakit sama sekali. Enak sama sekali. Tidurnya juga enak, semuanya serba enak. Karena Tuhan yang mencukupkan semua dengan kecukupannya. Yang kita pikir, saya cari-cari obat. Ada apa ya obat? Mau telepon apotek, aduh sudah malam gak ada yang bisa kurir yang nganterin ya gitu. Enggak. Tapi Tuhan itu ternyata bisa memberikan segala-galanya untuk memulihkan kita ketika Dia sendiri memberikan tugas-tugas buat kita. Jadi jangan takut, segala perkara bisa kutanggung asal kita tanggung bersama dengan Tuhan. Saya jadi teringat satu contoh yang ada di dalam Bilangan 13. Bilangan 13 kita baca dari ayat 17. Bilangan 13 ayat 17. Ini cerita tentang 12 pengintai. Jadi waktu itu bangsa Israel sudah ada di depan Kanaan, sebenarnya gak jauh-jauh. Tapi Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim pengintai ke Kanaan. Nah Musa bilang sama pengintainya ini, 12 pengintai yang mewakili 12 suku bangsa Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Yang diamati apa? Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Lanjut sampai ayat 20 ya. Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu, waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Jadi Musa itu bilang begini, kamu coba selidiki, kamu jadi pengintai, kamu amati Kanaan itu, kamu lihat. Di sana bangsanya kuat atau lemah, banyak atau sedikit, hasilnya bagaimana, tanahnya bagaimana, itu tugasnya. Dan mereka pergi mengintai. Kenapa ya mesti diintai? Kan semua punya strategi. Sehingga supaya bangsa Israel ini nanti juga mengerti apa yang akan dihadapi ketika masuk di tanah Kanaan. Tapi kita melihat kemudian di ayat 31. Dari Bilangan 13. Ini ceritanya nanti bisa dibaca yang lain. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana, jadi pengintai-pengintai itu bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Nah inilah kesalahan dari 10 pengintai. Karena yang tidak setuju dengan kata-kata ini Kaleb dan Joshua. Kenapa? Musa itu bilang gini, kamu selidiki kena Kanaan, kamu lihat itu kuat atau lemah. Kan cuma lihat aja, kuat, gede-gede, raksasa-raksasa. Selesai ngomong aja, kuat di sana. Nah, tapi dia bilang gini, kita nggak bisa maju karena dia lebih kuat
dari kita. Artinya tidak melaporkan apa yang sebenarnya. Tapi laporannya sudah ditambahi bumbu. Bumbunya apa? Lebih kuat dari kita. Kan belum pernah dites. Mereka belum pernah perang. Kok bisa berani lebih kuat? Kan cuma suruh taunya kuat atau lemah. Bangsa-bangsa yang letoy atau bangsa-bangsa yang gagah perkasa gitu. Kuat atau lemah. Sehingga laporan yang harus disampaikan adalah, oh di sana bangsanya kuat. Gede-gede kayak raksasa, selesai. Tapi tidak, yang dilaporkan mereka lebih kuat dari kita. Berarti sudah mengukur kekuatan. Nah tadi ketika kita katakan bahwa kalau tadi Filipi 4 ayat 13 itu mengatakan bahwa kamu akan tercukupkan dengan kecukupan Allah, kecukupan Kristus. Artinya siapapun yang kita hadapi cukup untuk menghadapi itu. Masalahnya sekarang karena kita suka memodifikasi. Kita suka ngebumbuin. Yang kuat, oh tapi kan Tuhan kan kasih cukup buat aku mengalahkan dia. Dengan kecukupannya Tuhan. Jadi aku pasti bisa ngalahkan. Harusnya seperti itu. Tapi mereka malah ngebumbuin. Dia lebih kuat dari kita. Belum pernah tes kok. Belum pernah adu panco kok. Nah kita seringkali juga begitu di depan Tuhan. Aduh Tuhan musuhku gede. Aduh Tuhan masalahku besar. Gimana aku bisa? Tanpa kita mengerti bahwa ada kecukupan Allah yang akan membuat kita menjadi pemenang. Kita deklarasikan bilang kita akan jadi pemenang. Kita akan maju terbang lebih cepat dan sebagainya. Tapi seringkali kita sendiri justru membuat sebuah skenario bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Ketika kemudian Tuhan itu memberi tugas mendadak seperti ini. Ada sebuah kecukupan Allah yang pasti akan menaungi hidup kita. Kita kadang-kadang wah gimana ya. Tapi kita harus percaya segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat aku lakukan karena kecukupan Kristus itu yang akan mencukupkan kita untuk melakukan segala perkara. Beberapa waktu yang lalu ketika hari libur itu saya terima telepon dari seorang yang awalnya saya tidak tahu siapa. Dia itu punya pergumulan. Dia membutuhkan satu produk lah. Yang satu produk itu yang saya jual, saya ada gitu. Nah, dia tanya alamatnya di mana Ibu? Saya sebutin, memang alamat rumah saya yang tertulis di website itu Nyimas Gandasari. Tidak banyak orang tahu Nyimas Gandasari. Jadi dia tanya di mana? Saya kasih ancer-ancer. Ketika sudah saya kasih ancer-ancer, tiba-tiba dia bilang gini, loh itu sih rumahnya Tante Ina. Dia bilang gitu. Iya betul, emang saya Tante Ina itu. Terus dia bilang, lah dia sebutin namanya dan dia bilang, saya ini murid PA. Murid PA Tante. PA zaman dulu yang masih kelas-kelas gitu loh ya. Nah, saya itu murid Tante tapi saya agak lupa. Singkat cerita dia datang ke rumah. Dan dia cerita, satu cerita ya. Dia menceritakan kenapa dia butuh apa yang saya jual itu. Karena dia punya anak itu hidrosifalus yang ada cairan di otak. Dan sejak tahun 2016, sejak mengkonsumsi itu gak pernah kejang. Nah dia jadi tidak pernah mau ketinggalan. Nah dia tadinya beli di tempat lain tapi belakangan itu gak tahu kenapa ada masalah terus dia mau cari tempat yang lain. Sebenarnya dia lihat ada alamat yang dekat rumah dia tapi gak tahu saya tertarik banget dengan alamat saya itu. Singkat cerita, nah, dia cerita. Dia punya anak yang dia bilang begini, dia cerita sama saya itu Tante, sekarang ini dipercaya Tuhan punya boneka surga. Saya awalnya gak ngerti boneka surga, ternyata anaknya dia itu tidak bisa apa-apa. Umur 11 tahun dan dia tidak punya anak lagi, hanya satu-satunya itu. Saya punya boneka surga, saya nikmati, operasi sudah 5 kali.
Dan saya tahu ketika saya berbicara dia juga tidak punya mobil, dia cuma naiknya motor, hidupnya mungkin ya enggak terlalu berlebihan, tetapi Tuhan selalu memberkati. Dia operasi sampai 5 kali di Bandung, terapi setiap minggu kecuali pandemi ini terpaksa harus berhenti karena rumah sakit di sana tidak terima dari luar kota. Nah, yang saya tangkap dari cerita mereka itu, dari awal sampai akhir, ini suami istri, yang murid PA saya yang istrinya. Dari awal sampai akhir tidak ada sedikit pun keluhan. Bahkan dia itu begitu gairah. Dia bilang saya itu menikmati. Saya itu enggak bisa kerja. Dia seorang sarjana. Karena saya harus merawat, saya merawat terus. Anak kamu bisa apa? Enggak bisa apa-apa. Loh, bisa nangis enggak? Saya bilang. Ya, dia nangis kalau merasa tidak nyaman. Dan dia bilang begini, tapi saya percaya Tuhan selamatkan dia. Saya setel itu radio Suara Gracia 24 jam di dekat kepalanya dia. Supaya dia dengar, walaupun gak bisa diajak ngomong, gak bisa ngomong, gak bisa apa-apa. Makanya istilahnya dia boneka surga. Yang luar biasa. Dari saya berbincang-bincang sama dia, tidak ada satupun keluhan. Dua suami istri ini seperti sukacita banget. Mereka terikat loh. Suaminya kerja memang di proyek, sebulan sekali baru pulang. Saya gak bisa, ini kamu kesini anak kamu gimana? Lagi waktunya tidur. Jadi saya cepat-cepat kesini karena dia tidak mau pakai pembantu. Kenapa? Saya akan rawat ini karena ini kepercayaan yang Tuhan berikan. Hebat sekali. Kenapa dia bisa begitu? Saya merasakan kalau kita mau berjalan dalam kekuatan, kecukupan Allah, itu akan mencukupkan hatinya, mencukupkan semua. Kan waktu telepon kan, waktu itu saya lagi pergi dengan Ibu Nani dan dengan Heri. Heri bilang begini, Ci nanti diomong itu orang murid PA, suruh datang lagi ke Gracia. Kok enggak datang ke Gracia? Memang dia udah lama. Nah saya kan bilang, kamu balik lagi dong ke Gracia. Dia bilang, bagaimana saya bisa pergi? Saya di rumah, tapi percayalah, dia bilang gitu. Saya selalu membaca firman, saya dengerin khotbah, saya ikuti terus. Sampai pada awal-awalnya dia itu tidak ke gereja sama sekali. Jadi pendetanya yang datang, perjamuan kudus, besuk gitu. Tapi dia ditegur sama saudara-saudaranya, jadi dia sekarang bergantian kalau ke gereja. Dia bilang gitu, tapi yang saya lihat dia menangkap itu untuk memenuhi maksud Tuhan. Maksud Tuhan belum jelas loh. Tapi saya melihat dia sangat sepakat dengan Tuhan. Walaupun saya percaya agenda hidupnya pasti berubah. Dia sekolah teknik. Dia pasti punya cita-cita untuk begini. Tapi dengan keadaan ini, kegiatan kamu apa selain ini? Oh, saya buka warung di kompleks perumahannya dia. Saya jual sembako, nanti tinggal telepon orang kompleks. Ibu antar gas, saya naik motor antar gas, pulang lagi. Saya lihat anak saya lagi. Nanti ada yang minta beras, saya keliling-keliling begitu aja. Setiap hari kegiatannya dia. Tapi dia cerita dengan sangat sukacita, antusias sekali. Dia cerita, dia bawa foto anaknya, dia kasih lihat ke saya. Dia bilang anak saya sekarang 11 tahun, beratnya masih 11 kilo, bisa bayangin ya. Mari kita belajar. Saya melihat segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan. Saya bilang Tuhan ajaib banget. Saya sedikit bangga ya. Oh jadi beberapa tahun dia ikut PA itu enggak mubasir itulah. Dia menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya dia. Dia menceritakan bagaimana dia mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Bagaimana dia banyak pertolongan-pertolongan Tuhan melewati 5 kali operasi anaknya itu. Dan ternyata anaknya masih tetap seperti itu pun dia tetap mengucap syukur. Mari kita belajar, seringkali kita belajar
Banyak apa yang kita hadapi seolah-olah kita gak bisa nanggung. Seolah-olah terlalu berat. Seolah-olah Tuhan itu kenapa rusak semua rencana. Tapi ternyata ada sesuatu. Dia punya maksud. Dan kita harus menggenapkan maksud Tuhan. Sampai sekarang saya juga masih gak ngerti. Cuma yang saya melihat ini orang dalam kemenangan luar biasa. Dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Penuh dengan kekuatan dan ucapan syukur. Mungkin kita semua yang ada di sini saya percaya ya. Kita tidak lebih dari apa yang dia tanggung. Kita jauh lebih baik. Kita punya anak-anak yang sehat. Kita punya pekerjaan. Kita punya semua. Bayangin aja suaminya kerja di luar kota sebulan sekali datang. Itu tentunya karena dia harus berjuang untuk memenuhi segala kebutuhan anaknya. Ongkosnya itu tidak murah untuk merawat anak itu. Untuk membawa obat dan untuk sebagainya. Dan belum membayar dengan hati dan hidupnya. Tetapi dia tetap bisa menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan. Saya percaya itu semua karena ada kecukupan Kristus yang turun atas hidup keluarga ini. Mari kita belajar apa yang Tuhan percayakan. Mari kita belajar melakukannya bersama dengan Tuhan dalam kekuatan Tuhan. From strength to strength. Yang kita kemarin dengar firman-Nya. Dan hari ini Tuhan katakan segala perkara dapat engkau tanggung di dalam Dia. Yang memberi kecukupan kekuatan. Tidak mungkin kita akan tekor kekuatan. Tidak kuat lagi, tidak mungkin. Karena kecukupan kekuatannya itu tidak terbatas. Dia akan berikan kepada kita. Mari kita belajar, jangan seperti pengintai yang suruh lihat kuat atau lemah aja dia ngomong lebih kuat. Ditambahin, lebih kuat daripada kita padahal belum pernah dites. Nah mari kita belajar untuk menangkap apa yang Tuhan mau dan belajar untuk tetap menggenapkan seluruh rencana Tuhan. Dia punya maksud atas hidup kita dan percayalah kita akan tercukupkan dengan kecukupan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.